وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin, para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur setelah sekian lamanya kita libur bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Enten sesasi setahun, tiba-tiba sudah ganti tahun. Mungkin setiap harinya kita semakin menjadi lebih baik dari hari kemarin tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Dan semoga ilmu yang kita kaji di Masjid Hidayatullah yang kita cintai ini menjadi ilmu yang berkah, manfaat fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan hadis ke 11, ke 10 sambut. Hadis ke 10 tentang apa? Hadis ke 10 diulang sedikit ya. Al-Ashiru, hadis yang ke 10. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin. Nabi suatu ketika berdiri di hadapan kami menyampaikan suatu mau'izah, suatu nasihat. Faqala, dia bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyurun ilallahi ta'ala, sesungguhnya kalian kelak akan dikumpulkan, dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala hufatan uratan hurlan, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan dalam keadaan tidak disunat. Hufat itu telanjang kaki. Adapun urat ini telanjang badan. Sedangkan hurlan artinya ghairu makhtunin, tidak dihitan. Makhtun itu dihitan. Jadi kelak kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak disunat. Kemudian beliau membacakan ayat kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, nu'iduh, seperti itulah kami kembalikan. Ketika kita awal diciptakan, ya tidak pakai sendal, tidak pakai baju, dan tidak dihitan. Wonten sing lahir langsung sunat. Ada, tapi ya kejadian aneh. Tapi sebetulnya kelainan itu. Lahir tiba-tiba sudah dalam keadaan disunat. Kok ceritanya disunat jin? Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya demikianlah kami melakukan hal itu. Jadi kami akan benar-benar melakukan seperti itu.
Al-Anbiya 103. Ala wa inna awwalal khalaiq, ketahuilah sesungguhnya awal makhluk yuksa yaumal qiyamah, yang kelak akan dipakaikan pakaian. Sesungguhnya awal manusia yang kelak pada hari kiamat dipakaikan baju, Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ala wa innahu sayujabu birijalin min ummati, ketahuilah sesungguhnya nanti akan didatangkan orang-orang dari kalangan umatku, digiring, ya, jauh di bawah digiring, segolongan dari umatku. Fayu'khadhu bihim dhatas shimal, lalu mereka diletakkan di sebelah kiri, ashabus shimal. Kalau diletakkan golongan kiri berarti alamat masuk neraka. Na'udzu billah. Fa'aqulu, maka aku pun berkata kepada Allah, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, mereka itu adalah umatku. Fayuqal, maka dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Membuat ajaran-ajaran baru, membuat amalan-amalan baru, membuat muhdatsat. Ini sebagaimana hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara muhdats, perkara baru yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Tidak ada perintahnya dalam Al-Quran, tidak ada perintahnya dalam hadis, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maupun para sahabat, dan tidak pernah dicontohkan pula oleh para ulama, baik dari kalangan tabi'in sampai ulama 4 mazhab. Tidak ada contohnya, dilakukan, diamalkan. Ini namanya muhdats. Bahasa kerennya yang agak sensitif, bid'ah. Nah, biasanya orang ngomong sidik-sidik bid'ah. Tapi sih ngomong Kanjeng Nabi. Fa'aqulu kama qala al-'abdus salih, maka aku pun menjawab atau berkata sebagaimana perkataan hamba yang saleh, yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pernah berkata, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Artinya Nabi Muhammad kelak akan menjadi saksi mana yang benar-benar umatnya, yang mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, syariatnya, mana umat-umat yang menyimpang dari sunnah-sunnahnya, dari syariatnya, atau dari ajaran-ajaran. Nabi Muhammad nanti yang jadi saksi. Oh, ini umatku ini tenanan lagi, mengikuti sunnahku, rajin sholawat, tidak membuat muhdats, tidak membuat perkara baru, tidak membuat ajaran-ajaran baru. Ini umatku ini dipersilahkan datang ke telaganya. Ke telaga apa? Haud. Ada yang mengatakan ke telaga Al-Kautsar. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Adapun yang bukan umat Nabi Muhammad, nah ini bikin ajaran baru ini. Sholat 5 waktu diganti 3 waktu. Subuh 2 rakaat atau ditambahi jadi 5 rakaat umpamanya. Nah, itu tuh umatku ini. Seperti sekelompok orang di Jawa Barat yang tidak pakai peci merah putih, sholatnya tidak sah. Lah ini ngarang ini.
Nabi apa pernah bikin ajaran sholat harus pakai peci merah putih? Tidak pakai merah putih, pecinya Islamnya tidak sah. Tidak baiat kepada Imam Hasan Madrigol, Islamnya tidak sah lah. Ini berarti ajaran baru. Baiat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah sah keislamannya. Karena pintu masuk Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak harus baiat kepada itu orang-orang semacam itu. Kenyataannya tokohnya itu dulu sopir di sana di Saudi. Pulang-pulang jadi imam. Imam dari mana? Sampai firman Allah Al-Azizul Hakim di surat Al-Maidah. Fayuqaluni, maka dijawab perkataan Nabi tadi, membaca ayat tadi, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, sampai firman Allah Al-Azizul Hakim, lalu dijawab oleh Allah, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahu, sesungguhnya mereka dalam keadaan murtad kembali kepada agama yang sebelumnya semenjak engkau berpisah dengan mereka. Muttafaqun alaih. Ini kaitannya dengan orang-orang murtad pertama kali yang merubah-ubah ajaran Islam, yaitu orang-orang yang enggan menolak, maksudnya enggan sekaligus menolak membayar zakat. Dan zakat termasuk salah satu rukun Islam. Ini ada di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, padahal baru saja ditinggal wafat Rasulullah. Di zaman Khalifah Abu Bakar ada sekelompok orang yang mulai merubah-ubah ajaran Islam. Nabi wafat berarti zakat tidak ada, karena menurut mereka zakat itu untuk Rasulullah. Padahal zakat ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi juga bersabda di hadis yang lain, buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 dasar, 5 pondasi atau 5 tiang. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, engkau membayar zakat. Bukan untuk Nabi zakat, karena zakat itu penyalurannya kepada asnaf samaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Fuqara, masakin, amil zakat, kemudian al-gharimin, orang yang berhutang. Hutangnya bukan hutang maksiat ya. Hutang maksiat namanya hutang karena judol, ini tidak masuk. Kemudian ibnu sabil, mu'alaf, safi, sudah tadi ibnu sabil. Siapa lagi? Siapa lagi? Fisabilillah. Kemudian apa? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Ini zakat. Itu awal-awal mulai terjadinya bid'ah begitu. Ya. Maka dijawab oleh Allah, innahum lam yazalu murtaddin, mereka orang-orang murtad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya hadis ini menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai judul babnya tadi. Judul babnya apa? Al-Muhafazatu ala Sunnah. Bab menjaga sunnah. Sunnah artinya ajaran Nabi, bukan hukum sunat dalam fikih. Jadi sunnah di sini bukan hukum fikih, itu bukan. Dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Jadi yang dimaksud as-sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah, baik ucapan, baik perbuatan, baik persetujuan beliau,
Bahkan termasuk apa yang diamalkan, diperintahkan atau yang dilarang oleh al-khulafa ar-rasyidin. Ini termasuk sunnah. Karena di hadis sahabat Irbad ibn Sariyah Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdi. Jadi sunnah itu sunnahnya Nabi dan juga sunnahnya khususnya para khalifah. Nah, para rawuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang merubah-rubah atau membuat-buat ajaran baru dalam Islam, dalam hadis tadi dikatakan apa? Fayukhadhu bihim dzatasyimah. Nanti akan dikelompokkan, digiring ke golongan kiri, alias masuk neraka. Makanya kemudian para sahabat, para ulama itu berkesimpulan al-iqtisadu fis sunnah khairun wa ahabbu ilallah min iksarin fil bid'ah atau kama qala. Jadi hemat dalam melakukan sunnah ini seadanya. Dalam melaksanakan sunnah itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada memperbanyak bid'ah. Karena sebagai orang beralasan yang penting kan niatku ibadah. Padahal dalam Islam bukan hanya niat yang dinilai, tapi tata caranya ada apa enggak? Karena Islam ini sempurna, tidak mungkin Nabi wafat kecuali tata cara semuanya itu sudah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya kalau kita mau mengamalkan ajaran-ajaran Nabi seketat mungkin untuk diri kita sendiri, tidak bakalan mampu. Tidak bakalan mampu. Buat apa cari-cari yang lain yang sudah ada saja kita tidak mampu. Dari bangun tidur doanya gimana? Nah, kan agak sih hafal atau lali. Ini baru bangun tidur masuk kamar mandi. Ketika masuk baca, jangan lupa baca bismillah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kira-kira Pak di sini bisa jawab. Pas prakteknya eling apa lali? Yakin agak salah. Melepas baju kanan kiri apa? Nah, kanan dulu apa kiri dulu? Kanan kiri. Kalau melepas kiri dulu. Kira-kira pada saya itu aja sudah diamalkan. Keluar kamar mandi kanan dulu. Doanya ini yang panjang, yang paling pendek aja sudah sering lari. Ghufranaka. Apalagi baca semuanya. Doanya keluar kamar mandi. Oh gampang Ustaz hafal. Bukan masalah hafalnya, dipraktekkan atau tidak. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani wa 100 kalau ujian. Prakteknya sering lupa. Keluar rumah doanya Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, keluar rumah sama masuk rumah juga ada salamnya. Ada lagi doanya Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Nggak tahu belum? Anak-anak TK sudah hafal. Jalan menuju masjid. Halo. Jalan menuju masjid, jalanan HP, anak sing ngelamun, anak sing ngitung utangnya atau ngitung badi. Ada doanya sambil jalan menuju masjid, kita dianjurkan berdoa.
Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa ayyamini nuran wa ayyasari nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran. Ini minta cahaya, minta penjelasan, minta apa? Hidayah. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya. Depanku cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Baru masuk masjid, kaki tenang nih. Buka sendal kiri dulu, langsung naik. Coba ditanya. Itu gurung dungane. Itu aja kalau mau kita amalkan tidak akan kurang. Belum lagi zikir setelah sholat subuh, zikir pagi. Setelah asar, zikir petang, zikir sore. Itu banyak, mulai niat kursi, kulhu dibaca masing-masing 3 kali, kemudian baca Allahumma bika asbahna kalau pagi, kalau sore Allahumma bika amsayna. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak amalan-amalan. Puasa macam-macam dalam Islam sudah. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Masih kurang ada puasa Daud. Ada puasa Asyura, ada puasa Arafah. Jadi banyak, sholat macam-macam. Kurang 5 waktu bisa. Sholat sunnah tapi nggak wajib. Sholat duha, sholat tahajud, sholat apa lagi? Sholat tasbih, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, banyak. Jangan nambah-nambah lagi. Para jamaah orang-orang yang dirahmati Allah. Masuk kita ke hadis ke-11. Al-Hadi Asyara, hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khadfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari khadaf. Khadaf itu melempar batu, kerikil atau biji dengan tangan atau dengan alat yang dikenal di zaman kita dengan ketapel. Nabi melarang bermain ketapel dengan sejenisnya. Sekarang kan namanya keren-keren, ada slingshot, ada apa lagi, plastik, macam-macam. Waqala, dan dia bersabda, innahu la yaqtulus sayda, sesungguhnya khadaf itu tidak bisa membunuh hewan buruan. Kalau memburu kijang, memburu apa, banteng, ini tidak bisa digunakan teman-teman. Wala yankaul aduwa, tidak pula bisa membunuh musuh. Tidak bisa digunakan untuk menyerang musuh, hanya untuk membunuhnya. Wa innahu yaqta'ul ain, sesungguhnya khadaf itu bisa membuat mata buta atau mencongkel mata, membuat mata picek. Wa yaksir sinna, dan membuat gigi patah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lainnya, anna qariban libni Mughaffal khadafa, salah seorang kerabat sahabat Sa'id, Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal, dia bermain khadaf. Bermain apa, lempar batu. Khadaf itu kata para ulama, kata Imam Nawawi juga, dan kata siapa, Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud
Khadaf itu adalah al-hasad, ya, al-hasad itu kerikil. Saya carikan ada ya. Tidak keliru. Ayyadu al-insanu hasatan, seseorang meletakkan kerikil bainas sababati wal ibham, antara jari telunjuk dengan jari jempol. Yang pernah main kelereng, neker, wa yadfa'uha bis sababah au yadauha ala sababati wa yadfa'uha bin ibham. Jadi bisa diletakkan antara jari telunjuk dan jari jempol, lalu didorong dengan jari telunjuk, atau didorong dengan jempol. Sebagian ulama, ya, di keterangan Imam Nawawi bisa juga diletakkan antara dua jari ini. Bagaimana caranya? Apakah caranya begini kemudian dilempar, atau menggunakan alat, ya, atau menggunakan alat. Ini sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Manzur Al-Afriqi dalam Lisanul Arab. Dia mengatakan al-khadfu, khadaf itu adalah ramyuka bihasatin, engkau melempar dengan batu kerikil, au nawatin, atau menggunakan biji-bijian. Takhuluha baina sababataika, engkau meletakkan di antara dua jari telunjuk, artinya jari telunjuk dan jari tengah. Au taj'alu mikhdhafatan, atau engkau membuat alat untuk melempar, min khosyabin, dari kayu. Nah, ambil kayu sing ana empange ini, dipotong, kasih apa, karet, tarmi biha, kemudian engkau lemparkan. Jadi ternyata Nabi melarang bermain lempar batu seperti tadi itu, atau bermain ketapel. Alasannya apa? Alasannya Nabi sebutkan tadi, innahu la yaqtulus sayda, tidak bisa untuk membunuh hewan buruan. Artinya kalau yang dibunuh manuk emprit bisa mati, namun yang dimaksud adalah membunuh hewan buruan dengan cara syar'i. Kalau matinya bisa mati, kalau yang ditepil, yang diketapel itu mungkin kelinci, mungkin apa, burung, bisa mati, namun tidak mengalirkan darah sebagaimana disembelih atau terkena anak panah. Sehingga hasil buruannya, kalaupun mati, dia mati sebagai bangkai. Itu yang disebut bukan lagi hewan buruan yang halal untuk dikonsumsi. Ini makna dari layak tulus sayd, tidak bisa membunuh hewan buruan secara syar'i. Nah, dulu tidak tahu hukumnya, masih kecil ya dolanan bisa, pilih manuk emprit. Ternyata matinya emprit itu bangkai, ya. Dan kalau tidak mati, maka menyiksa hewan. Kena sayapnya patah, nggak bisa terbang lagi. Jadi menyiksa ya. Padahal kalau menyembelih diperintahkan apa? Jangan menyiksa hewan. Sakitnya ya sakit, namun jangan menyiksa. Ya, makanya ada caranya. Satu, dengan dabah itu sembelih, yaitu harus memutuskan dua apa itu? Iya, dua saluran nafas dan saluran makanannya di lehernya. Atau dengan nahar itu untuk unta, dengan cara ditusukkan di pangkal leher bagian bawah, kemudian darahnya deras mengalir.
Jadi sembelih itu unta itu bukan disembelih, tapi di nahar. Iya, ditusuk. Ada yang menggunakan kayu yang tajam atau menggunakan pisau kecil. Jadi walaupun ontanya besar, itu nggak mesti pakai golok besar. Kadang kalau nyembelih sapi kan goloknya besar. Ini enggak, itu pakai pisau kecil seperti pisau dapur gitu. Tapi tajam ya. Tusukkan di leher bagian bawahnya itu, pas di situ aliran darahnya ngalir deras. Itu nahar. Sebagaimana di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Di terjemahnya, maka sholatlah kamu dan berkorbanlah. Padahal nahar di situ artinya ya tadi menyembelih unta, tapi bukan disembelih seperti menyembelih kambing. Kemudian hanya bisa melukai mata atau mematahkan gigi. Jadi intinya ketapel itu dilarang oleh Nabi itu karena tidak bermanfaat untuk berburu, tidak bermanfaat untuk berperang, layang kaul adu. Kalau kena musuh, paling musuhnya ya kalau kena mata ya picek matanya, atau mungkin kalau lebihnya pelan ya mungkin hanya pesem, tidak bisa membunuh. Sampai pun perang itu kita diperintah kalau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dalam hadis muttafaqun alaih, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan perbuatan ihsan dalam segala hal. Kemudian Nabi memberikan contoh itu, fa idza qataltum, kalau kamu hendak membunuh, ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum, dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Fa ahsinud dzibhah. Di antaranya fal yurih dzabihatahu, hendaklah dia menenangkan hewan kurbannya, hewan sembelihan. Fal yurih dzabihatahu. Jadi dalam perang membunuh musuh pun caranya harus baik. Dilarang mutilasi, tidak boleh. Merusak wajah, tidak boleh. Makanya perintahnya dalam Al-Quran, kalau sampai terjadi perang, fadribu fawqal a'naq, maka bunuhlah di atas leher, yaitu bagian tengkuk. Artinya ya leher ini, begitu putus kepala, matinya cepat. Tapi kalau dimutilasi, tangannya dulu dipotong, ini namanya nyiksa. Sampai pun dalam kondisi perang, Islam melarang penyiksaan kepada makhluk hidup. Jadi seperti itu. Maka alasan dilarang bermain ketapel itu diantaranya itu. Tadi kembali lagi ke ceritanya kerabatnya siapa? Ibnu Mughaffal. Di riwayat lain disebutkan sahabatnya, namun di hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan kerabatnya. Salah seorang kerabatnya bermain khadaf. Fanahahu, maka dilarang oleh Abdullah ibn Mughaffal. Waqala, seraya berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadfi, Nabi melarang bermain khadaf. Waqala, kemudian beliau juga bersabda, innaha la tasidu saidan, sesungguhnya khadaf itu tidak bisa dipakai untuk berburu. Karena tadi kalaupun mati maka jadi bangkai hewan ini. Summa ada, nah ternyata kerabatnya itu ngeyel, ketemu lagi masih bermain khadaf. Maka kata Abdullah bin Mughaffal, faqala, beliau berkata, uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah sampaikan kepadamu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau naha anhu, beliau melarang bermain khadaf. Summa uta, kemudian kamu kembali bermain tahwifu, bermain khadaf lagi.
Kalau begitu caramu, la ukallimuka abadan, aku tidak akan mengajakmu bicara selama-lamanya. Kalau kita mulai satu, ini sahabat saking menjaga hadis Nabi, menjaga sunnahnya Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan pelajaran. Jadi aku tidak akan mau bicara denganmu sampai kamu benar-benar meninggalkan khobar. Kalau kita mungkin yang baru tahu, masuk dolanan tepil dilarang. Kalaupun tidak ada alasan, selama yang melarang adalah Nabi, kira-kira gimana kita, sikap kita sebagai orang yang sudah mengaku sebagai umatnya Nabi? Tetap beleng atau ditaati? Nabi ngelarang dolanan tepil, kira-kira alah tepil lah masuk kau itu. Kita sukanya gitu. Apalagi sekarang kan sampai ada lombanya, lomba ketapel sebagainya. Jadi pelajarannya apa? Sekecil apapun perintah larangan Nabi itu harus ditaati. Ini termasuk menjaga sunnah. Sampai sifat apa? Sikap sahabat tadi Abdullah bin Mughaffal sangat keras supaya kerabatnya tadi mau meninggalkan khobar, beliau sampai apa? Tidak mau mengajaknya bicara dalam rangka melihat pelajaran. Ini yang disebut dengan hajar. Hajar itu kalau bahasa kita boykot. Jadi boykot. Bahasa raksi di satu, dijak ngomong sampai benar-benar tobat. Kalau sudah tobat baru dijak ngomong. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekecil apapun sunnah Nabi, baik itu berupa perintah atau larangan, harus kita jaga. Bahkan satu lagi, larangan bermain khobar kalau kepada hewan ini juga termasuk dalam larangan menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran latihan atau sasaran permainan. Karena dahulu Abdullah bin Umar, jadi ada sahabat Abdullah bin Umar melewati sejumlah pemuda, sejumlah remaja. Yang remaja itu sedang bermain, sedang menjadikan burung untuk sasaran panah. Kalau panah boleh, namun menjadikan hewan sebagai target sasaran latihan tidak boleh. Disebutkan di sini dalam hadis riwayat Muslim. Anna Abdullah bin Umar marra bi fityanin min Quraisy. Abdullah bin Umar melewati pemuda dari kalangan Quraisy. Qad nasabu tayra. Para pemuda ini memasang burung, ya. Wa hum yarmunahu, kemudian mereka memanahnya. Wa qad ja'alu li sahibi tayri kulla khati'atin min nablihi. Dan memberikan pemilik burung setiap anak panah yang salah sasaran. Jadi kalau luput tidak kena burungnya, maka anak panah itu jadi milik pemilik burung. Kalau naro'au Ibn Umar kafar, ketika pemuda-pemuda ini lihat Abdullah bin Umar datang, mereka pun berlari sembur, kafar, mana takut. Maka Ibnu Umar pun berkata pada pemuda yang masih ada di situ, man fa'ala hadza la'anahullah. Siapa yang berbuat seperti ini maka dia dilaknat oleh Allah. Man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini? Orang anak-anaknya sudah pada kabur semua. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu
objek bernyawa sebagai gorodon. Gorodon itu sasaran tembak, sasaran panah. Jadi ya ada pemuda-pemuda zaman dulu itu sing kampung-kampung ya ada. Jadi latihan panahnya betul sunnah, namun yang jadi sasarannya makhluk hidup. Ini ternyata tidak. Rasulullah melaknat orang yang menjadikan makhluk hidup ya, syai'an fihi ruh, berarti makhluk bernyawa sebagai sasaran. Nah, tapi kalau berburu maka diberikan, karena tujuan berburu adalah untuk menjadikan hewan buruannya ini sesuatu yang halal dimakan, halal dikonsumsi atau dijual dunia, maka halal. Tapi kalau hanya untuk permainan maka tidak. Nah, tadi juga begitu, ketapel ini tidak serta-merta langsung membunuh hewan. Kalaupun hewannya tidak mati berarti menyiksa, makanya tidak. Itu alasan kenapa dilarang bermain khodaf, baik khodaf dengan tangan seperti main kelereng. Jadi zaman dulu itu ada yang main seperti main kelereng, tapi main parahnya keras atau pakai alat. Nah, saya bisa posisi dolanan begini, maka anak-anaknya dilarang, karena dilarang mati, ya, dilarang banyak. Kalau secara akal musuh semuanya dilarang. Jadi katanya kan perkara seperti. Kalaupun kita tidak tahu alasannya, maka cukuplah larangan dari Nabi itu sangat layak untuk ditaati. Kalau dilarang dijauhi. Misal dilarang polisi taat, dilarang Nabi tidak taat, dilarang Pak Camat, dilarang Bupati, dilarang Presiden, dilarang Nabi ya. Bersama para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya. Wa an Abis bin Rabi'ah. Dari Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Cukup nanti. Satu itu. Ra'aitu Umar bin Khattab. Aku melihat Umar bin Khattab yuqabbilul hajarul aswad, mencium hajar aswad. Wa yaqul, seraya berkata, inni a'lamu annaka hajarun, sungguh aku tahu kamu ini adalah batu. Jadi Umar ngomong ke hajar aswad, aku ini tahu kamu ini hanya batu. Ma tanfa'u wa la tadur, kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memberi madharat, tidak bermanfaat, tidak berbahaya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, niscaya aku pun tidak akan mencium kamu. Ini ucapan Umar bin Khattab kepada Hajar Aswad, muttafaqun alaih. Artinya apa? Ya tadi, tahu atau tidaknya kita akan hikmah sebuah ajaran Nabi, sebuah sunnah Nabi, sebuah teladan atau tuntunan dari Nabi, maka itu tetap layak kita ikuti. Umar sampai mengatakan seperti itu. Ya, aku tahu kamu ini cuma batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Namun karena aku pernah melihat Rasulullah mencium kamu, wahai Hajar Aswad, maka aku pun meniru ini. Seperti itu. Jadi ini menjadi dasar tahu atau tidaknya kita akan hikmah suatu ajaran Rasulullah, maka layak untuk diikuti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian habis dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk menjaga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga
sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga kelak di akhirat kita tidak diusir dari teladanya. Semoga nanti di akhirat kita betul-betul termasuk orang-orang yang diaku sebagai umatnya, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kajian kita malam ini kita tutup dengan doa Rabbul Majlis.